Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Horor. Di cerita horor kali ini, kita akan menceritakan tentang perjalanan Bandung Bogor yang sangatlah angker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tahun 2018, sepupu Tika yang berdomisili di Garut Kota akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu di bulan Agustus. Akhirnya Tika mengajak teman-temannya berlibur ke Garut pada hari Jumat untuk bermalam di Garut dan esoknya pergi ke pernikahan. Jam 1 siang setelah selesai Jumatan, Aldi Deka Mita Dagisda menjemput Tika di kampusnya di daerah Buah Batu, Bandung dengan menggunakan mobil ayah Deka yang dikemudikan oleh Aldi. Sebelumnya mereka telah sepakat untuk berlibur ke Rancabuaya di Garut Selatan lewat jalur Panggalengan dan malamnya menginap di rumah kerabat Tika di Garut Kota. Bukan tanpa alasan mereka ini melewati jalur Panggalengan. 1 minggu yang lalu mereka pergi ke perkebunan teh Merabar di Panggalengan dan mengunjungi makam Boska. Sepulang dari sana Deska dan Risda yang merupakan kakak beradik merasakan sesuatu mengikutinya sampai ke rumah. Deka dan Risda memang lebih sensitif terhadap hal gaib dibandingkan dengan ketiga temannya. Awalnya perjalanan terasa berat, sampai akhirnya mereka pergi ke Panggalengan terlebih dahulu dan memulangkan sesuatu yang mengikuti mereka. Barulah perasaan mereka menjadi lebih ringan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rancabuaya dan menemukan persimpangan. Sebenarnya jalur manapun yang mereka ambil tetap mengarahkan mereka menuju ke Rancabuaya. Tapi mereka memutuskan untuk mengambil jalur kanan yang lebih memutar, karena niatnya memang ingin berjalan-jalan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada seekor anjing yang melintasi jalan. Aldi yang selalu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi langsung menginjak rem dalam-dalam dan memaki anjing tersebut. Perjalanan ini terasa sangat panjang dan lama. Padahal jalanan sangat lancar. Hanya ada 1-2 mobil yang melintas. Masih lama?" tanya Tika yang mulai bosan dengan jalanan. Aldi sudah beberapa kali melewati jalur itu, sehingga mereka tidak terlalu mengenalkan Google Map. "Habis tanjakan nanti belok ke kiri. Sebentar lagi juga sampai," kata Aldi sambil tetap ngebut. Seharusnya mereka telah tiba di Rancabuaya sekitar pukul 4 sore. Tapi mereka tidak kunjung sampai. Perjalanan seperti berputar-putar di situ-situ saja. Sekitar pukul 5 sore mereka melintas di daratan yang lebih tinggi dan bisa melihat secara jelas pantai Rancabuaya. Mereka kegirangan menatap lautan dan ombak yang berderu dari kejauhan. Mereka tiba di daerah Rancabuaya saat azan maghrib berkumandang. Aldi memarkirkan mobil saat melihat masjid di pinggir jalan kawasan Rancabuaya. Kemudian mereka turun dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Saat Tika dan teman-temannya masuk ke dalam masjid, semua orang yang ada di dalam masjid menatap mereka dengan tatapan yang aneh, seperti keheranan, namun tidak berbicara sepatah kata pun. Setelah selesai sholat pun orang-orang itu masih berdiam di dalam masjid. Hanya Tika dan teman-teman saja yang beranjak keluar. Di parkiran mereka berdiskusi tentang rencana berikutnya. Karena hari yang sudah gelap, mereka memutuskan untuk tidak berkunjung ke pantai dan melanjutkan perjalanan ke Garut Kota untuk mencari tempat makan malam. Kali ini mereka sepakat untuk menggunakan bantuan Google Map agar lebih cepat sampai. Aldi melesatkan mobil meninggalkan kawasan Rancabuaya. Di perjalanan saat dihadapkan pada perempatan, Map mengarahkan mobil untuk berbelok ke arah kiri. Mobil pun mengikuti arahan dari Map. Namun di saat berbelok, hujan langsung turun dengan lebatnya tanpa aba-aba.
Tapi mobil tetap mencoba menyusuri jalan. Jalan ini bukan jalan raya seperti yang dari tadi mereka lalui. Gelap dan jalanan rusak yang menipis dan berbatu. Makin masuk ke dalamnya, jalan ini mengarahkan mereka menuju ke arah perkampungan di ujungnya. Tidak mau mengambil risiko, Aldi memutar balik mobil dan melaju ke jalan raya sebelum mereka berbelok. Terlihat beberapa tukang ojek yang sedang mangkal, memperhatikan mereka keluar dari jalan itu. Setibanya di jalan raya, Isda yang sedari tadi diam saja, mulai merasakan mual yang tak tertahankan. Hujan sudah mulai berhenti. Aldi kemudian menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Hanya terdapat pepohonan dan semak-semak di sana-sini. Isda turun dari mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Deka juga ikut turun dari mobil dan menyalakan rokoknya dengan kesusahan karena angin berhembus sangat kencang. Saking kencangnya pohon-pohon bergoyang miring mengikuti arah terpan angin. Deka menyarankan Isda untuk masuk dulu ke dalam mobil dan mencari tempat yang lebih pas untuk memarkirkan mobil. Saat mereka semua masuk, angin tiba-tiba berhenti berhembus, seolah pepohonan tidak pernah bergoyang terkena angin. Tak lama mobil berhenti di arah depan dekat sebuah rumah kecil yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Isda turun mengeluarkan isi perutnya lagi, dan kini dibantu oleh Tika. Ada hal tak biasa terjadi. Sebelum mereka turun dari mobil, angin tidak berhembus sekencang saat mereka turun. Dan saat mereka menaiki mobil, angin kembali berhenti. Deka dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening, memikirkan keanehan yang terjadi. Setelah rasa mual Isda mulai mereda, mobil kembali melaju, sampai akhirnya mereka mulai memasuki jalanan di kawasan Gunung Gelap. Ayo coba lihat, nama gunung ini Gunung Gelap. Seram banget sih namanya, ujar Tika memulai percakapan, sambil melihat map dari HP yang sedang digenggamnya. Setelah lewat jalan ini, tidak lama lagi kita bakal sampai di Garut Kota, ujar Aldi santai. Tidak sampai 5 menit berselang, jalanan tiba-tiba mendadak sepi. Tidak ada yang melintas di jalan itu, kecuali mobil mereka. Ditambah kabut tebal yang dengan cepat menyelimuti jalanan, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Hanya sekitar 2 meter ke depan saja. Penerangan jalan pun hanya mengenalkan lampu sorot dari mobil yang terbatas. Keadaan jalan yang gelap dan curang, dengan sisi kiri tebing dan sisi kanan jurang, membuat Aldi memperlambat laju mobil dan ekstra hati-hati mengemudikannya. Isda yang sedari tadi lemas akibat mual akhirnya tertidur, disusul oleh Mita di sebelahnya. Tika dan Deka tetap terjaga menemani Aldi. Dalam keadaan gelap, samar-samar Deka melihat siluet seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Orang itu hanya berdiri saja seperti mematung, tanpa melakukan apapun. Tak lama Deka melihat hal yang sama di sebelah kanan jalan. Aldi masih fokus mengemudikan mobil sampai akhirnya mereka bertiga melihat sesuatu seperti kain putih terbang dengan cepat dari bawah depan mobil ke arah atas dan menghilang begitu saja. Mereka bertiga refleks saling tatap satu sama lain, tapi tetap tidak ada yang berani membahasnya. Keadaan semakin mencekam. Hawa dingin seolah menjalar ke seluruh tubuh. Aldi menelan ludah dengan berat dan berusaha tidak kehilangan fokusnya berkendara. Tidak lama kemudian, sebuah mobil bak yang mengangkut galon melaju cepat menyalip dari sisi kanan mobil, menyusul mobil mereka. Di tengah ketegangan ini, mereka sedikit merasa lega, karena tahu di jalan itu mereka tidak sendiri. Akhirnya Aldi mulai mempercepat laju mobilnya, agar bisa mengikuti kecepatan mobil bak di depannya. Kabut yang semakin tebal membuat mobil bak di depannya sudah tidak terlihat. Semakin dikejar malah semakin tidak terlihat. Mobil bak itu seolah hilang tanpa jejak. Padahal Aldi sudah tancap gas berusaha untuk menyusulnya. Al, pelani mobilnya,
Bahaya kalau ngebut begini, ujar Deka mengingatkan Aldi, yang masih mencoba mengejar mobil bak itu. Di saat bersamaan, entah mengapa Deka bergerak melihat di bagian depan bawah mobil. Tiba-tiba Deka melihat jalan aspal yang dilintasi ban mobil sudah tidak ada, berganti menjadi batu-batu kerikil dan tanah. Dengan cepat Deka berteriak kencang, "Aldi, awas!" Aldi membelalakan matanya dan sangat kaget, karena kini yang ia lihat adalah tebing tinggi yang tanpa ia sadari sudah berhadapan dengan mobilnya. Dengan sekuat tenaga Aldi memanting setir ke arah kanan dan menindak rem dalam-dalam. Mobil berhenti mendadak membuat penumpang yang duduk di kursi belakang terpental menabrak kursi depan. "Gila, hampir saja!" teriak Aldi. Isda dan Mita yang terbangun akibat terpental kaget karena mobil berhenti mendadak. "Ini ada apa?" tanya Mita. Sementara Isda mengadu memegangi kepalanya yang menghantam kursi. "Lu nggak lihat di depan ada tebing?" tanya Deka panik. "Sumpah, dari tadi aku ngikutin jalan aspal," kata Aldi. "Kamu nggak ngantuk kan, Di?" tanya Tika. Aldi menggelengkan kepalanya. Keadaan hening sesaat, masih dalam sepi. Kini mereka diselimuti perasaan takut yang luar biasa. Tahu ada yang tidak beres, Deka mengajak semua temannya untuk berdoa. Setelah mereka bisa menguasai diri dari kepanikan, Aldi kembali menjalankan mobil dengan perlahan dan hati-hati. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka keluar dari jalur gunung gelap. Mereka menghela nafas panjang, bersyukur masih ditolong Yang Maha Kuasa dan diberi keselamatan hidup. Setelah menemukan daerah berpenduduk, Deka meminta Aldi untuk berhenti di minimarket terdekat. Ia merasa sangat lemas dan mual. Saat tiba di minimarket, Deka langsung muntah, walaupun hanya cairan yang ia keluarkan dari dalam perutnya. Deka dan teman-temannya kemudian berdoa kembali, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan tiba di kediaman kerabat Tika sekitar pukul 1 malam. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu, padahal seharusnya mereka sudah tiba pukul 9 atau 10 malam di Garut Kota. Kerabat Tika yang menyambut mereka tengah malam merasa keheranan karena mereka baru tiba. Tapi tak satu pun dari mereka yang menceritakan kejadian janggal yang dialami. Mereka lalu beristirahat, dan esok harinya dari pagi sampai siang menghadiri pernikahan sepupu Tika. Setelah itu mereka berpamitan dan segera pulang ke Bandung. Perjalanan pulang terasa sangat ringan dan tepat. Tidak ada hambatan sama sekali sampai akhirnya mereka tiba di Bandung dan beristirahat sejenak di rumah Deka di daerah Ujung Berung. Di rumah berlantai 2 itu, mereka berkumpul di lantai atas sambil bersantai dan menikmati cemilan yang disodorkan oleh Ibu Deka. Mereka akhirnya menceritakan apa yang dirasakan oleh masing-masing saat perjalanan ke Garut kemarin. Mereka sangat bersyukur dan lega bisa sampai dengan selamat dan kembali ke Bandung. Mengetahui pamannya telah kembali ke rumah, Ulan kecil berlari menaiki tangga dan bergabung dengan Deka dan teman-temannya. "Om, dari mana?" tanya Ulan. "Habis dari jalan-jalan," kata Deka. "Habis jalan-jalan ya? Sama Tante Satu," hitung Ulan sambil menunjuk ke Tika yang duduk di samping Deka. "Tante 2, Tante 3, kini giliran Mita dan Isda yang ditunjuk." "Tante 4, Ulan kecil menunjuk ke pojokan ruangan di dekat Aldi berdiri. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana, dan hanya kami bertiga perempuan yang ada di ruangan itu, kecuali Ulan. Ulan kecil lalu melompat ke pangkuan Deka sambil memeluk pamannya erat-erat. Mereka yang ada di ruangan itu saling melempar pandang. Tidak tahu siapa orang terakhir yang ditunjuk Ulan.
Mereka hanya berharap siapapun itu tidak datang untuk mengganggu mereka. Setelah selesai menceritakan kejadian ini, Deka dan Tika menyadari bahwa sebelumnya mereka dan teman-temannya sudah sompral berkata kasar dan berlebihan. Mereka berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk siapapun dan dimanapun, agar tidak sompral dan berlebihan. Mereka sangat bersyukur masih bisa selamat, dan kejadian saat itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dering telepon berbunyi. Cynthia yang akan bersiap untuk pergi ke tempat kerjanya pun mengangkat telepon yang ia letakkan di atas meja makan. Cynthia segera mengangkat telepon dari sahabatnya masa SMA dulu, yang berbeda kota dengan dirinya, karena Sarah yang kembali ke kampung halaman setelah mengakhiri masa SMA-nya. Halo Sarah. Terdengar suara kegembiraan dari seberang sana. Hai Cin, apa kabar? Aku baik kok Sar. Kamu baik juga kan? Aku baik kok Cin. Oh iya, aku menghubungi kamu karena minggu depan aku sama Mas Rio mau nikah. Wah, selamat ya Sar. Aku pasti datang ke pernikahan kamu sama Mas Rio. Setelah berbincang cukup lama lewat telepon, Cynthia pun mengakhiri telepon mereka dan segera berangkat ke tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, seperti biasanya Cynthia melakukan aktivitasnya di kantor. Terdengar suara seseorang yang memanggil namanya dari belakang saat Cynthia akan memasuki lift yang akan membawanya ke lantai 3. Seorang wanita menghampiri Cynthia dengan terenggah-enggah. Kenapa lari-lari seperti itu, Vi? Tanya Cynthia pada Vio teman kantornya. Gak apa-apa, kata Vio dengan cengengesan. Kemudian keduanya pun naik ke lantai 3. Cin, kamu ada acara nggak hari Minggu? Kita jalan yuk, ajak Vio. Maaf ya Vi, aku Minggu harus keluar kota menghadiri pernikahan temanku. Ya sudah, lain kali saja. Maaf ya Vi, Cynthia merasa tak enakan pada Vio. Wanita berusia 25 tahun itu hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Kamu naik apa ke sana? Naik bus saja. Aku lagi malas nyetir. Lumayan kan aku juga bisa istirahat. Dan rencananya aku berangkat malam. Kenapa nggak pagi? Atau siang saja? Kenapa harus malam? Kamu nggak takut? Pertanyaan yang dilontarkan Vio membuat Cynthia terkekeh. Ngapain aku harus takut? Kan banyak penumpang lain. Berangkat malam lebih asik, tidak panas. Hati-hati kamu ketemu bus hantu, celetuk Vio. Kamu ini, Vi, sudah ayo kerja. Jangan kebanyakan gosip. Hari yang ditunggu pun tiba. Cynthia sudah berkemas tas kecilnya. Tak banyak yang ia bawa. Hanya beberapa baju dan hadiah untuk Sarah dan suaminya. Ia melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan bus akan berangkat jam 8 malam. Dirinya segera memesan taksi online yang akan mengantarkan dirinya ke terminal. Sudah jam keberangkatan. Namun sayang sekali bus yang akan membawa Cynthia keluar kota mengalami keterlambatan keberangkatan. Cukup lama Cynthia menunggu di terminal, hingga tak terasa sudah hampir pukul 10 malam, dan dirinya pun akhirnya naik ke sebuah bus yang terparkir di paling ujung. Ia merasa lega akhirnya dirinya akan segera berangkat ke kota tempat lahir sahabatnya Sarah. Cynthia duduk dengan gelisah di kursi bus antar kota yang terlihat nyaman. Dia sudah tidak sabar untuk menghadiri pernikahan sahabatnya.
Namun ada rasa cemas yang tumbuh dalam dirinya sejak dia naik ke dalam bus itu. Bus itu meluncur melalui jalan raya yang sunyi di tengah malam. Cahaya bulan hanya memantulkan bayang-bayangan misterius di sepanjang jalan. Cynthia mencoba untuk melepaskan perasaan cemasnya dengan mendengarkan musik lewat handphonenya. Ketika bus melewati hutan yang lebat, suasana di dalam bus tiba-tiba berubah. Suara angin yang berdesir dan daun yang bergoyang di luar membuat suasana semakin menegangkan. Cynthia merasa seakan-akan ada sesuatu yang menatapnya dari balik jendela. Dia berusaha mengabaikan perasaan itu. Tetapi detik demi detik, perasaan itu semakin kuat. Ia mencoba memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur, agar pikiran negatif tak terus berputar di kepalanya. Tiba-tiba lampu di dalam bus berkedap-kedip dan akhirnya padam. Cynthia merasa jantungnya berdegup kencang. Suasana di dalam bus menjadi gelap gulita, hanya dihiasi oleh gemerlap lampu luar yang masuk melalui celah-celah jendela. Cynthia mencoba mengeluarkan ponselnya untuk menerangi sekitarnya, tetapi ponselnya mati begitu saja. Ketika kegelapan menyelimuti bus, Cynthia merasa hawa dingin merambat di sekitarnya. Dia mendengar suara langkah kaki yang lembut berjalan di lorong bus. Cynthia menahan nafasnya dan mencoba untuk tetap tenang. Namun ketakutan mulai merasuki di setiap serat tubuhnya. Bulu kuduknya merinding seluruh badan. Serasa hawa dingin itu menembus hingga ke tulang. Tiba-tiba kursi yang kosong di sebelah Cynthia. Dia merasa ada sesuatu yang duduk di sana. Dia melihat dengan ngeri, seolah-olah ada siluet kabur dari seseorang wanita yang mengenakan gaun putih kuno. Rambut panjangnya menutupi wajahnya yang pucat. Matanya terlihat kosong tanpa ekspresi. Dirinya mencoba menelan air liurnya susah payah. Bahkan dia merasa sulit untuk mengeluarkan suara. "Siapa kamu?" bisiknya dengan gemetar. Namun wanita itu hanya tersenyum misterius dan terus menatap Cynthia. Suara angin semakin keras dan bus terasa seperti bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Cynthia merasa seakan-akan ada kekuatan gaib yang mengendalikan bus. "Kau jangan mendekat," jerit Cynthia sambil mencoba untuk menjauh. Tetapi wanita itu semakin mendekat dengan gerakan yang lambat namun menakutkan. Cynthia merasakan sentuhan dingin di pipinya. Wanita itu sekarang berdiri di hadapannya, dengan wajah yang semakin jelas terlihat. Bibirnya terbuka memperlihatkan gigi tajam yang menyeramkan. Cynthia berteriak sekuat tenaga dan mencoba untuk melarikan diri ke belakang. Tiba-tiba lampu bus menyala kembali dan suasana kembali normal. Wanita itu menghilang begitu saja. Penumpang lain di dalam bus terbangun dan melihat Cynthia yang terengah-engah. Mereka tidak merasakan apa-apa dan bingung dengan reaksi Cynthia. "Sudah, Neng. Mungkin saja Neng kecapean. Jadinya mimpi buruk," ucap salah satu penumpang. "Mungkinkah aku hanya bermimpi?" batin Cynthia. Namun semuanya itu terlihat seperti sangat nyata di depan mata Cynthia. Bahkan ia masih bisa merasakan dinginnya sentuhan wanita itu tadi di pipinya. Perjalanan pun berlanjut, dan bus akhirnya tiba di terminal kota tempat sahabatnya Cynthia. Dia turun dengan gemetar dan merasa lega bahwa perjalanan mengerikan itu sudah berakhir. Namun ketika dia melihat kembali ke arah bus, dia melihat bayangan kabur dari seorang wanita di balik jendela. Cynthia menggigit bibirnya dan berusaha mengusir ketakutannya. Apa yang baru saja dialaminya? Apakah itu hanya halusinasinya saja? Hingga saat ini Cynthia masih merasa cemas setiap kali mengingat perjalanan menakutkan di bus antar kota itu. Mungkin setelah ini dirinya tak akan naik bus lagi. Dan setelah pulang dari acara pernikahan Zara, dirinya akan pula menggunakan kereta saja. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.